Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ali Syakirin dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial membuat data inventory sederhana menggunakan Bootstrap ya. Bagi teman-teman yang belum download Bootstrapnya, bisa langsung aja ketik getbootstrap.com ya. Lalu klik download, lalu klik download ini, lalu filenya menyesuaikan ya dengan device kalian masing-masing. Kalau sudah, masuk ke Microsoft Visual Studio Code. Nah, caranya itu teman-teman sekalian harus membuat yang namanya folder baru ya, folder baru, lalu cari downloadannya, kita copy, oke, kita paste di sini. Lalu teman-teman harus ekstrak dulu ya, ekstrak bootstrapnya, lalu di copy hasil ekstraknya, lalu kita paste di luar ya. Nah, lalu yang ini dihapus saja. Oke. Nah, lalu di sini di Visual Studio Code-nya kita klik file, klik open folder. Lalu kita cari folder yang tadi kita ekstrak ya. Oke, kita select folder. Oke, kita tunggu. Oke, kita klik yes, I trust the author. Oke. Kalau sudah, kita klik ini ya, new file. Lalu ketik, teman-teman bisa diikuti ya cara yang saya buat ini, index.html. Oke, enter. Dan di sini lembar kerja barunya ya. Baik, di sini saya sudah membuat project Bootstrap. Nanti teman-teman sekalian bisa mengikuti ya isi dari video ini. Jadi saya akan menjelaskannya saja ya. Baik, untuk indeksnya saya copy dulu. Oke. Nah, untuk diawali dengan doctype HTML, lalu kita buat HTML-nya, kita buat head-nya, lalu kita ketik meta charset UTF strip 8 nih. Lalu kita ketik meta http equity x strip UA compatible, kontennya EA @g. Lalu di sini teman-teman sekalian bisa ketik title-nya ya sesuai keinginan teman-teman masing-masing. Kalau di sini saya menuliskan dengan UTS pemrograman web, lalu meta name, viewport, content, width, device width, initial, strip scale, strip 1. Nah, di sini elemen-elemen bagian-bagian dari Bootstrap-nya sendiri ya, teman-teman bisa ikuti ya. Lalu kita klik head, kita tutup ya headnya ya. Terus kita klik kita ketik body. Nah, di sini saya menggunakan yang namanya container fluid ya, elemen container fluid. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat dari website Get Bootstrap. Nah, cari yang namanya container. Nah, saya mencontohkan inventory data sederhana ya, yang semuanya elemen-elemennya saya ikuti dari Get Bootstrap ya. Kita ketik container. Nah, teman-teman sekalian bisa
memilih kontainer yang mana yang teman-teman suka. Kalau di sini saya menggunakan fluid container ya, fluid container. Oke, div class container fluid. Oke, row-nya empty strip 8. Nah, di sini saya menggunakan area current untuk menunya ya. Jadi ini istilah katanya judulnya ya. Nah, di sini saya menuliskan dengan inventory, data barang, data supplier, data tenant, transaksi, dan laporannya. Nah, teman-teman sekalian nih, teman-teman bisa dikopas dulu ya dari sini sampai atas. Ini istilahnya itu wadahnya ya, wadah dari apa namanya, elemen untuk inventory datanya. Oke, jadi kita coba save dulu ya. Oke, kita buka dulu. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman ya. Backup data inventory, jumlah barangnya. Nah, ini namanya container fluid seperti ini teman-teman. Jadi dia ada border kotak-kotak kayak begini ya. Nah, ini menunya. Jadi ini di kolom inventory. Nah, kalau misalnya kita klik data barang, nah dia tidak muncul karena belum ada datanya. Bagaimana caranya untuk masukkan datanya? Kita tambahkan saja di sini ya, new file, ketik data barang, HTML. Oke, lembar kerja baru, kita kopas lagi ya. Karena kalau menjelaskan dari awal tuh memakan waktu cukup banyak ya untuk videonya. Lalu kita kopas di sini. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ini semua yang saya blok ini harus sama ya. Kalau mau mengerjakan lembar baru, jadi istilah kata ini wadahnya. Jadi kalau misalnya ada yang beda, dia tidak bakal bisa memproses di websitenya, ya kan? Kalau kita lihat sama ya. Yang bedanya itu hanya isinya saja. Nah, dari bagian sini, dari sini ke bawah itu adalah isinya. Nah, saya menggunakan container fluid lagi. Lalu di sini saya menggunakan paragraph center, agak nama di tengah-tengah ya. Lalu saya mengetik data barang. Terus saya di sini menggunakan table border. Jadi bordernya ada, tabelnya itu ada bordernya ya, berwarna gelap. Nah, di sini teman-teman bisa isi sesuai yang saya berikan di sini ya. Bisa dicontohkan dari nomor, nama. Nah, saya di sini mengetik harga beli, harga jual, dan profit ya. Lalu di sini barang-barangnya terserah teman-teman mau isi apa. Kalau saya isinya seperti lampu, kabel, dan stop kontak ya. Dan di sini harga-harganya, mulai dari harga belinya, ini harga jual, dan ini harga profitnya. Oke. Lalu seperti biasa, setelah kalian teman-teman mengisi yang namanya seperti body atau head, harus diakhiri dengan namanya tanda slash ya. Oke, kita save. Kita ketik data barang. Di sini dia nongol ya, karena datanya itu sudah kita isi. Beda cerita seperti yang tadi ya. Ketika kita ketik kolomnya itu tidak ada isinya. Oke, coba kita lanjut untuk data suppliernya ya. Kita di sini lagi seperti biasa, ketik data
HT spasi. Oke, kita kopas lagi data yang saya buat. Oke, sama ya untuk wadahnya, tidak ada yang berubah. Yang berubahnya hanya isinya saja. Di sini saya menggunakan paragraf center, menggunakan elemen kontainer. Di sini saya ketik data suppliernya sesuai judul. Lalu saya di sini menggunakan table bordered dark. Di sini untuk isi tabelnya ya, seperti nomor, nama, alamat, dan nomor telepon. Terserah teman-teman mau isi apa. Di sini hanya contohnya saja ya. Teman-teman bisa sekreatif mungkin untuk mengubahnya sesuai dengan keperluan teman-teman masing-masing. Di sini saya input nama suppliernya seperti Arjuna, alamatnya di Bogor, dan nomor teleponnya ya. Oke, begitu juga seterusnya. Coba kita save ya. Kita save, kita refresh. Oke, muncul ya untuk data suppliernya. Oke, untuk data tenannya juga kita isi ya. Caranya sama, kita buat new file data tenant. Oke, kita salin lagi. Ya, seperti biasa ya, ada wadahnya, dan dari bentuk tabelnya pun sama ya, hanya dirubah dengan nama, alamat, dan nomor teleponnya ya. Oke, kita save, kita refresh. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Nah, untuk transaksinya teman-teman bisa mengikuti apa yang saya buat ya. Transaksi.html ya. Oke, lembar baru. Kita kopas lagi. Kita salin. Nah, untuk isinya itu menggunakan elemen kontainer. Lalu di sini saya membuat judulnya yaitu ID transaksi menggunakan elemen H2, ditutup dengan slash H2 juga. Lalu saya menggunakan row G strip 3 legend, strip item, strip center ya, untuk di tengah-tengah. Lalu call auto, input passwordnya. Nah, untuk kolom input password itu teman-teman bisa mengikuti di example get bootstrap-nya ya. Saya memakai form control. Oh ya, saya menggunakan yang namanya form text ya. Input password, ya kan? Input password, form control.
Ya, teman-teman bisa mengikuti apa yang saya isi di sini ya. Untuk bagian ID transaksinya seperti nomor barang. Lalu di sini value-nya teman-teman bisa isi ya sesuai selera masing-masing. Lalu begitu juga dengan nomor suppliernya dan kuantitinya. Ya, teman-teman bisa mengikuti ya. Dan juga total harga. Lalu untuk tombol untuk simpan atau kirim, teman-teman bisa mengikuti ya. Untuk elemennya itu yaitu span, ID, password help inline, class, form text, ya ditutup dengan /span. Yaitu untuk paragrafnya center ya, tengah-tengah ya. Terus button, type, submit, class, btn, strip primary, empty, strip 3. Lalu untuk judulnya itu teman-teman bisa ketik ya selera masing-masing. Kalau saya di sini ngetiknya simpan ya. Terus /button lalu /enter. Oke, kita save. Kita refresh. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Ini bisa kita pilih ya sesuai ID transaksinya. Misalnya data barangnya teman-teman memilih lampu, lalu suppliernya itu misalnya yang kedua ya. Oke, seperti ini misalnya satu lampu, suppliernya itu nomor 2, misalnya quantity barangnya itu 2, berarti nomor data barangnya itu kan satu lampu, harga belinya itu 25.000 ya. Berarti di sini karena quantity 2 jadi total harganya itu 50.000 ya. Lalu di sini ketik simpan. Nah, di sini bakal masuk ya ke transaksi. Baik, yang terakhir saya ingin membuat laporannya. Baik, laporannya itu data diri saya ya. Baik, itu saja penjelasan dari saya, tutorial bagaimana cara membuat inventory data sederhana ya. Dengan saya Raffi Syakirin. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.